Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi di UHU TV Channel dan ini masih ada kaitannya dengan video sebelumnya. Ya, jadi kemarin tuh bahas tentang hegemoninya Prancis atau pasang surutnya peran lakone Prancis dalam geopolitik kan. Nah, masih terkait itu, ada beberapa pertanyaan yang aku masih gatel ini. Aku ingin tanyakan kepada Bung Oho ini. Gimana Bung Oho kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sambung lagi Bung ya. Nyambung Bung. Yang ingin aku tanyakan kemarin itu, Prancis sama Inggris ini Eropa dulu lah ya. Tetap geopolitik ya, tapi kita bahas Eropa dulu. Antara Prancis dengan Inggris, mana sih hegemoninya yang kuat? Atau mungkin bahas Jerman juga deh kalau nggak masuk. Tapi non Rusia sendiri lagi. Oke, sekarang Prancis sama Inggris dulu. Mana yang lebih kuat hegemoninya antara Inggris dan Prancis? Ekonomi itu banyak bidangnya dan banyak keeksistannya. Kalau kita melihat secara garis besar keeksistannya itu hegemoni masih menang Inggris. Kenapa? Inggris masih berbentuk monarki, sedangkan Prancis sudah berubah bentuk. Ketika suatu negara berubah bentuk kan berarti kan dia tuh tidak bisa mempertahankan dominasinya sistem negaranya. Inggris itu sampai sekarang masih berbentuk kerajaan. Sedangkan Prancis itu sudah berganti beberapa kali dari kerajaan republik dan diktator dan sebagainya. Nah, ketika kita melihat itu intinya adalah sampai sekarang masih menang Inggris lah. Bahasa paling gampang lah bahasa Inggris sama Prancis kan penuturnya masih lebih banyak bahasa Inggris gitu. Ada kaitan nggak dengan ideologi dari sebuah negara? Ada kaitan. Lalu ideologinya mana yang lebih kuat? Ideologi dalam bidang apa dulu? Kalau dalam ideologi bidang secara universal sih? Secara universal, kalau dalam dominasi lah. Dominasi sekarang itu masih dominasi Inggris. Tapi kalau kita membandingkan mereka itu ibaratnya itu antara Inggris dan Prancis itu ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, gantian lah gitu lah. 11-12 lah. 11-12 lah gitu lah. Ini kadang yang menang Inggris, kadang yang menang Prancis, kadang bolak-balik. Tapi kalau di rata-rata pukul masih menang Inggris gitu. Kenapa kalau aku bertanya tadi katanya dengan hegemoni? Karena terlintas kalau di dunia seluruh global itu dari segi bahasa saja lah. Bahasa yang paling sering digunakan di dunia internasional kan bahasa Inggris. Tapi tidak menutup juga ternyata bahasa Prancis itu juga banyak digunakan di tidak hanya di Eropa tok loh kan gitu. Maka persebaran bahasa itu nggak lepas dari hegemoni. Makanya itu aku gatel mana yang lebih kuat. Berarti Inggris ya. Inggris sampai sekarang masih Inggris. Oke. Kalau masalah bahasa penutur masih Inggris, antara Inggris dan Prancis itu masih menang Inggris. Pengaruh juga kan mereka kan negara kolonial kan. Antara kolonialis Inggris dan kolonialis Prancis itu sekarang kan masih dominan dari kolonial dari Inggris. Kalau kita lihat wilayahnya Inggris itu kan dijuluki negara yang tidak pernah terbit karena dari ujung barat ujung timur itu kan banyak jajannya. Tapi kalau Prancis itu ya juga banyak jajan tapi masih Inggris kan lebih gabungan ya sebenarnya ya. Gabungan tapi masih lebih dominan dari masih lebih banyak Inggris. Kenapa sampai sekarang Raja Inggris atau Ratu Inggris itu masih jadi kepala negara di banyak negara. Nah, Australia kepala negaranya, Australia, Kanada, terus kepulauan di Pasifik dan sebagainya termasuk di perairan Indonesia itu kepala negaranya adalah Ratu Inggris, Raja Inggris. Sedangkan di Prancis itu juga kepala negara di kerajaan Andorra, terus di Inggris dan sebagainya ada, tapi masih lebih dominan Inggris lah. Karena kita akui Inggris itu berjaya di bidang maritim, sedangkan Perancis itu baru menyusul tapi tetap kalah. Kenapa? Kalah setat lah gitu. Kalah setat dengan Inggris. Jadi orang yang pertama itu menang selalu itu. Ya memang benar itu kalau mendahului menjadi dominasi gitu. Oke. Jadi gitu ya. Kalau berbicara masalah kekuatan ekonomi, karena hegemoni itu biasanya nggak lepas dari masalah kekuatan ekonomi ya. Kalau sebelum yang kolaps kemarin si Prancis itu dari segi kekuatan ekonomi itu mana yang lebih tajir antara Prancis sama Inggris? Kalau masalah tajir, kita kan harus lihat bohir. Kapitalisnya. Lah kan pernah ada yang pernah mengatakan saya tidak peduli siapa yang jadi raja, yang penting saya yang mencetak uangnya. Waduh. Itu
itu adalah tuan yang di balik layar. Apa tameng merah itu lah, Oke, mana mengatakan itu. Kalau itu melihat masalah tojir atau bohir, yang paling diuntungkan siapa? Kalau kita melihat itu dulu yang bohirnya itu pernah ada di Inggris, pernah ada di Prancis. Saja ini melebar kemana-mana. Tapi intinya gini lah, ketika bohir Tuan Rothschild itu sebut saja saya tahu. Dulu asalnya di Jerman, Bavaria. Anaknya itu disebarkan di 5 negara. Nah, ketika terjadi perang Napoleon itu, yang jadi kepala keluarga Rothschild di Inggris. Rothschild lah ya, berarti. Nah, Rothschild Inggris yang menang pada waktu perang Napoleon. Tapi sesudah perang Napoleon, kepala keluarganya pindah ke Paris lagi. Dan sudah ke Paris lagi, pindah ke Inggris lagi. Habis ke Inggris sudah perang dunia, kepala negaranya pindah ke Amerika sekarang. Kepala negara. Kepala keluarga. Orang mana sih itu aslinya? Rothschild. Rothschild itu aslinya. Aslinya atau keturunannya? Oh, gitu ya. Oke, keturunan. Nah, keturunannya kan bisa dilacak ke Kazaria. Sekarang wilayah Ukraina. Kazaria jadi Eropa Timur gitu. Kalau abahnya yang paling pemrakarsa keluarga itu sendiri dari itu, ya Jerman. memang bukan dari Jerman, dia itu perantauan dari Ukraina gitulah. Pengungsi lah, migrasi lah gitu. Karena ketika gonjang-ganjing keluarga ini kan bisa pindah aja. Lalu malah konflik loh, kok pindah keluarga ini diterima, pindah keluarga ini. Ini bohirnya gila banget ini sampai begini. Geger negara. Dan itu berpengaruh juga nggak sampai sekarang itu si bohir itu? Ya, berpengaruh lah sampai sekarang kan kita tahu sendiri kan. Pernah lihat fotonya Raja Charles di sini kan? Oke, yang viral itu kan? Nah itu siapa yang berani gitu di sana kalau bukan bohirnya gitu? Gila. Jadi orang yang hegemoninya atau negara maritim yang hegemoninya sampai kemana-mana, sampai ke Kanada, sampai Australia, sampai ke itu kok sampai ini orang siapa sih ini kok sampai soal punya power kayak superior di atasnya Raja Charles kan gitu. Oh itu ya, jadi itu ada cerita tersendiri nggak? Ada banyak lah cerita tersendiri lah. Singkat aja. Singkatnya adalah mereka itu tetap untung siapapun yang menang, perang ataupun sebagainya mereka tetap untung. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus jadi yang pemilik keuntungan terakhir gitulah. Intinya kalau kita lihat intinya antara Inggris dan Prancis itu sejarahnya itu sangat panjang lah. Kalau mau ringkasan cerita, nonton aja Game of Thrones dari season 1 sampai terakhir gitu. Game of Thrones. Itu sebenarnya kan diadaptasi dari perseteruan Inggris-Prancis juga kan. Inggris-Prancis. Kenapa kalau mereka dilihat antara Inggris dan Prancis itu seperti Game of Thrones lah intinya. Cuma bedanya kalau Game of Thrones kan dinovelkan dari fantasi, tapi sebenarnya sumbernya dari Eropa yang realistis itu dimasukkan gitu lah. Cuma bahasanya dibolak-balik. Kalau kita lihat itu orang Prancis dan orang Inggris itu sebenarnya berkerabat. William de Conqueror ya, penakluk Inggris itu aslinya kan dari Prancis tapi keturunan dari Inggris. Bisa jadi raja di Inggris dan Prancis. Tersudah ditaklukannya Inggris oleh Prancis lewat William de Conqueror. Mereka itu Inggris sesudah itu pokoknya kita tidak boleh ditaklukkan. Terakhir ini hanya William de Conqueror, sesudah itu Inggris tidak boleh dikuasai oleh kekuatan apapun sampai sekarang. Nah, karena mereka sudah berapa kali dijajah. Inggris itu menjajah orang itu karena pengalaman pernah dijajah bolak-balik gitu. Dari Viking, dari Eropa dan dari Jerman sebagainya. Yang terakhir itu dari William de Conqueror itu. Nah, sesudah itu mereka mempraktekkan penjajahannya di seluruh dunia. Tapi intinya Prancis itu walaupun mereka menjajah, pokoknya mainland itu harus tetap aman. Sampai sekarang kondisinya disebutkan seperti itu. Mereka boleh menjajah ke luar-luar, tapi pokoknya dalam itu harus kuat. Kalau lihat nonton Game of Thrones, King Landing itu pokoknya harus stabil, yang lain-lain perang nggak masalah. Kenapa kalau King Landing nggak stabil bisa hancur gitu loh. Oke, itu tadi ya. Jadi kita agak sedikit bahas yang lain-lain. Saya tertarik cuma masalah perbedaannya, karena di Eropa itu kan yang seolah kutubnya itu kan agak Prancis sama Inggris kan gitu. Meskipun ada kutub lain sih, makanya secara akar panjangnya itu yang konflik itu kan di situ ya. Oke, sekarang ketika masa-masa tahun 1800-an atau mungkin awal 1900-an, posisinya di mana ini si Raja Belanda, lalu kaitannya dengan Prancis ini ada nggak? Apakah mereka berseteru ataukah ada? Ini
tanya Belanda nih sekarang. Aku mau tanya Belanda, di mana itu? Karena si Belanda itu kan lagi berfoya-foya di negara Asia Tenggara ini, terutama yang paling luas. Pada waktu tahun 1700-800-an itu ada Nuswantara dulu ya. Ya, puncak-puncaknya kejayaan maritim dari Belanda. Ya. Ketika maritim dari Belanda pada waktu itu Belanda kan sebenarnya kan masih jajahan dari Prancis. Nah, kan berarti kan jajahan berarti kan, jajahan Prancis. Belanda itu waktu itu dijajah oleh Spanyol, sudah Spanyol, Prancis. Nah, ketika dijajah Prancis itu akhirnya mengungsi, pokoknya intinya mereka itu kalau disederhanakan gini lah, seluruh keluarga Eropa, kerajaan Eropa itu masih keluarga besar lah, keluarga besar, jadi masih ada peralihan darah, jadi silakan rakyat berperang, nanti tetap berkuasa masih keluarga kita gitu loh. Orangnya itu aja, itu masih terikat dan sebagainya. Ketika dijajah Prancis, akhirnya mereka jenengin negara bagi-bagi warisan timbang geger bagi-bagi warisan. Nah, akhirnya bagi-bagi warisan menjabagi jatah wilayah kekuasaan. Sesudah perang Napoleon itu mereka saling bagi wilayah ini, wilayahnya ini. Jadi tidak terjadi lagi gesek-gesekan perebutan wilayah. Sehingga puncaknya pada tahun 1900-an, 1800-an itu Eropa itu berjaya sampai revolusi industri gitu. Dengan abad 20 gitu kan. Nah, revolusi industri sampai sekarang bisa kita rasakan dampaknya seperti itu. Karena apa? Karena terjadi ketika mereka Eropa dulu waktu itu berperang dengan alat pedang, kayu, sebagainya, mereka bisa berperang dengan alat pedang, kayu. Ketika menemukan bubuk mesiu, pelor, sebagainya, mereka menyadari kalau kita saling berperang kita mati sendiri aja. Akhirnya terjadi kesepakatan. Kita fokuskan bagi wilayah gini agar kita bisa hidup. Kalau kita saling perang aja kita akan mati terus, nggak selesai nggak maju. Nah, ini sampai sekarang yang terjadi kan gak pernah lihat gambar meme itu Asia dibagi-bagi oleh orang-orang Eropa bangsawan yang pakai jubah-jubah sebagainya. Nah, itu yang dilakukan sampai sekarang gitu. Bagi-bagi roti. Ya, bagi-bagi roti. Kan adanya bukan segmen from the segment from Asia, the segment from Europe, the segment dan sebagainya lah gitu. Ya, Belanda itu meskipun dijajah dari negara kecil yang sedang ditendangi sana sini, ternyata dia punya jajahan, menemukan suatu wilayah yang Indonesia itu nggak dijajah Belanda. Intinya itu Indonesia itu dijajah oleh korporasi. Nah, korporasi itu namanya VOC Industrie Company. Nah, itu namanya VOC. Pada waktu itu Belanda itu nggak punya duit. Akhirnya asing kumpulan pedagang, kalau bisa dibilang di Indonesia itu namanya Kadin lah atau HIPMI lah atau apa, itu diberi hak menjalankan perusahaan dan bisa sejajar dengan negara seperti negara dalam negara asal keuntungannya masuk ke Belanda. Lah, Indonesia itu baru dijajah kolonial Belanda ketika Belanda bangkrut tahun 1800-an 90-an atau berapa, ketika tanam paksa dimulai gitu loh. Itu kenapa? Karena Belanda itu sudah bangkrut. VOC bangkrut, akhirnya diserahkan Belanda. Nah, itu baru dijajah. Kalau dihitung-hitung Indonesia itu dijajah kolonial Belanda ya nggak sampai 50 tahun lah kalau mulai dari kebangkrutan VOC itu. Sebelum itu kita dijajah korporasi. Sebenarnya sama aja, kita sekarang dijajah korporasi. Bedanya dulu korporasi luar pakai mercenary lokal. Kalau sekarang tetap pemegang sahamnya luar tapi wajahnya lokal gitu aja. Iya juga ya gitu. Sama aja. Oh iya sama aja. Itu cuma menjiplak aja kan. Oh iya. Ya sama aja kan, pemainnya korporasi kan sebenarnya. Iya, Indonesia dijajah korporasi. Satu-satunya presiden yang dibunuh cara politik ya. Nanti kita pikirkan ya, apakah kita akan membahas masalah itu. Tapi benar loh bro, ini kalau mau cari ini. Catat cari ini. VOC itu katanya bangkrut bubar, tapi benar bubar tapi berubah. Ya, apakah berubah cangkang lah. Cangkangnya kalau sekarang ibaratnya pegang saham dan sebagainya. Sampai sekarang masih menjajah di Indonesia. Nah, itu kalau mau telusuri ketik cari aja di internet itu banyak itu beredar. Ibaratnya gini lah. VOC banyak itu. Ibaratnya sebuah vendor kalau sudah dia nggak worth it kan gitu ya, diintervensi. Ganti rumah. Terus, ya.
Orang-orangnya Tapi cuma pemilihnya itu sama. aja, cuma ganti ibaratnya badan, misalkan PT-nya berubah, kan gitu aja kan. Iya kan? Iya. Ini yang jadi tantangan tadi Bung Owo sudah kasih challenge. Coba cari aja itu apakah VOC itu sebenarnya sudah hilang atau hanya berubah dan sebagainya. Ini sangat menarik dan itu insya Allah bisa memberikan suatu edukasi yang berbeda gitu kan. POV yang berbeda begitu kan. Iya Bung ya gitu ya. Iya. Oke, jadi aku rasa cukup Bung ya. Kita membahas tadi masalah Prancis sama Inggris. Lalu aku sedikit bertanya tentang masalah Belanda perannya gimana. Tapi lama-lama akhirnya Banyak juga ya, ya. banyak juga ya. Sebenarnya itu semuanya keterkaitan, nggak lepas sendiri-sendiri. Sejarah ini selesai, habis itu lembaran baru lagi. Nggak juga ya. Lembaran baru itu nggak langsung ganti buku, nggak. Lembaran baru itu sebenarnya ada kaitannya dengan halaman-halaman sebelumnya. Jadi itu seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Ini sangat menarik dan semoga ini bisa menjadi masukan menjadi ilmu tersendiri bagi generasi berikutnya kan gitu. Silakan aja nanti kita Anda untuk mencari referensi-referensi yang memberikan suatu sudut pandang yang lebih luas. Aku rasa cukup Bung ya. Jadi terima kasih untuk waktunya hari ini dan terima kasih juga untuk teman-teman yang dimanapun berada dengan aktivitas apapun. Dan terima kasih untuk aku ucapkan banyak telah menyimak video ini. Jangan lupa sholat lima waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama berlaku.